Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Octavianus Audi, pengamat pasar modal. Ya ini dia menarik beberapa sektor yang sempat tadi sudah kita bahas, ada consumer, kemudian mining. Mining pun juga dengan adanya kita tahu euforia pembangunan pabrik baterai mobil listrik di Indonesia di mana Tesla memang sudah mengirimkan proposal investasinya dan pemerintah dan nampaknya sudah informasi sudah diterima begitu dan tinggal dipertemukan seperti apa nanti skema dan mekanismenya begitu. Mas Odi, Anda sempat menyebutkan Antam. Antam hari ini lonjakannya sudah di atas 4%. Memang masih terkait dengan informasi yang sudah kita bahas. Penguatan pun sudah berlanjut dari pekan lalu. Nah, masalahnya apakah sudah ketinggalan begitu bagi investor, traders apabila masuk di Antam? Ya, kalau kita lihat dari pergerakan Antam sendiri sebenarnya kan kemarin mengalami koreksinya cukup dalam juga. Oke. Ya, dari level 3.400 sampai dengan level 2.070 ini kan cukup jauh juga gapnya dan sebenarnya beberapa kali waktu itu juga saya pernah bilang untuk Antam lebih baik untuk buy on weakness ketika masih dalam kenaikan dan untuk posisi sekarang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan untuk trading. Baik. Ya, kalau untuk saya lihat di sini targetnya ini juga masih lumayan, itu adalah bisa mencapai level 3180, jadi memang masih cukup lumayan, spreadnya masih cukup lumayan, jadi memang masih bisa untuk diambil. Tapi sekali lagi untuk saat ini manfaatkan momentum untuk trading jangka pendek dulu saja. Trading jangka pendek, jadi kalau masuk current price peluang ke 3180 langsung kita keluar lagi begitu atau bagaimana? Kalau untuk ambil posisi taking profit sebenarnya kembali lagi ke investor, cuma sekali lagi untuk levelnya kan sebenarnya adalah tahapan untuk targetnya. Jadi untuk level pertama 3180, jika memang tembus justru ini malah bagus kembali. Karena ini kalau saya lihat bisa kembali lagi ke level tertinggi sebelumnya itu adalah di 3440. Jadi memang good momentum harusnya ketika memang sudah confirm dia lewat 3180. Oke, 3180 berarti level konfirmasi juga ya. Resisten pemuatan lebih lanjut dari aneka tambang, Mas Audi. Iya betul. Untuk saat ini. Baik, selain Antam, ada emiten lain begitu yang Anda rekomendasikan bicara mengenai adanya euforia dari pembangunan pabrik khususnya untuk baterai mobil listrik? Ini sebenarnya ada dua emiten yang harusnya berdampak dari berita tersebut. Itu ada Inco dengan Antam, dan kalau kita lihat juga Inco juga sama. Hari ini juga masih posisinya sangat bagus sekali. Cuman kalau Inco ini agak sedikit berbeda. Kalau untuk yang mau ambil posisi lebih baik disarankan bisa untuk sekarang ini adalah sekitar 20% dulu dari alokasi dananya. Tapi nanti jika dia break 6375 atau 6400 ini justru harusnya menjadi good momentum juga. Jadi boleh bridging up lagi ketika memang sudah confirm tembus 6.400. Oh, itu dia. Berarti tidak jauh berbeda strateginya dengan Antam ya. Jadi ada level-level resisten yang perlu konfirmasi bahwa oke lah memang masih bisa ada keuntungan ataupun cuan yang bisa didapatkan sampai dengan 6.400. Tapi kalau ingin lanjut lagi, tadi katakan 50% dulu dana yang masuk atau baru dikatakan setengah-setengah lah, jangan full power begitu ya. Kemudian apabila tembus 6.400, kita bisa mengambil posisi untuk menambah kembali begitu ya. Oke. Bicara mengenai industri ini, apakah Antam, Inco ini juga menarik kalau kita investasi jangka panjang? Karena kan pembangunan pabrik mobil listriknya pun baterainya terutama juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Iya, ini kalau kita lihat memang progres dari baterai listrik kan baru mulai berjalan mungkin 2028 sampai dengan 2030. Jadi memang dan mungkin yang menjadi perhatian investor saat ini memang sekarang masih adanya euforia terkait dengan adanya proposal tersebut. Tapi saya pikir nanti yang akan kedepannya terjadi adalah bagaimana pangsa pasarnya dan ditambah juga bagaimana efek dari nikel itu sendiri. Apakah nanti akan sama dengan yang sebelumnya yang menggunakan bahan bakar dari bensin atau dari minyak seperti itu. Nah, ini akan menjadi highlight juga ke depannya. Tapi kalau sustainable-nya ini masih terus bagus, dan sebenarnya ini adalah cukup menarik juga karena kalau kita lihat memang selain penggunaan listrik ini kan juga mengurangi juga dampak dari sekarang global yang iklimnya juga tidak menentu seperti itu. Oke, Mas Sudi.
Menyikapi perdagangan indeks harga saham gabungan yang masih terus menunjukkan penguatan begitu, memang adanya minat investasi yang masih cukup tinggi dari para investor maupun traders ya, khususnya dari investor domestik. Bagaimana saham-saham yang Anda jagokan, yang Anda rekomendasikan? Oke lah, tadi sudah kita bahas Antam, Inco, kemudian Unilever dan ICBP. Bagaimana jagoan Anda nih? Mungkin bisa disampaikan juga untuk pemirsa dan bisa menjadi pilihan investasi untuk dilakukan trading kah atau investasi? Silakan. Ya, kalau untuk beberapa pilihan yang bisa diperhatikan ya tadi selain ada Antam dengan ada Inco itu juga masih bisa diperhatikan. Ini sebenarnya ada batu bara juga. Ya, emiten ini sektor batu bara sebenarnya kemarin per Jumat itu sempat ada penguatan dan sebenarnya kalau kita lihat ini masih tertekan dalam 3 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir. Dan ini sebenarnya posisi yang menjadi krusial juga. Jadi kalau saya lihat salah satu emiten yang boleh diperhatikan sebenarnya adalah PTBA. Ya, kalau kita lihat PTBA kemarin sebenarnya sudah mulai ada sedikit perlawanan dan kalau kita lihat di sini sudah mulai mencoba naik ke atas tren jangka pendeknya dulu. Jadi memang ini masih spekulatif kalau untuk batu bara. Batu bara sebenarnya beberapa sektor yang bisa emiten yang lain bisa diperhatikan juga ada Adaro, lalu ada ITMG dan PTBA. Jadi untuk hari ini yang bisa diperhatikan adalah salah satunya PTBA. Gitu. Tapi untuk saat ini masih spekulatif, maksudnya adalah kita boleh ambil position tapi disarankan di bawah 50% alokasi dana karena masih belum ada confirm untuk tren penguatan jangka menengahnya. Baik, bertahap saja masuk di PTBA, tapi lebih kepada sentimen apa yang mempengaruhi? Apakah harga komoditasnya atau Anda melihat ada sentimen yang lebih kuat lagi secara fundamental yang perlu dicermati oleh investor untuk masuk di PTBA? Kalau kita lihat dari harga batu bara itu sendiri kan kemarin juga sudah mengalami kenaikan dan kalau kita lihat hari ini per kemarin Jumat itu juga mengalami kenaikan juga coal price-nya. Jadi saya pikir ini lebih sentimen karena harga price batu bara itu sendiri aja. Peluang upside sampai ke berapa jauh untuk PTBA atau Bukit Asam? Ya, kalau untuk PTBA target pertama ini adalah sekitar 2.760. Itu adalah tren jangka menengahnya. Ya, jadi saya bilang kalau misalnya sekarang sudah mulai mencoba menguat ke tren jangka pendek, maka target berikutnya adalah tren jangka menengahnya. Karena PTBA ini turunnya juga cukup signifikan dari 3.100 sampai dengan posisi sekitar 2.400-an. Ini koreksi yang cukup lumayan dan kalau kita lihat spreadnya justru ketika nanti dia lewat 2760, ini saya pikir menjadi sentimen positif juga untuk kedepannya pergerakan tren jangka menengah. Baik, itu dia. Peluang 2760 dan breakoutnya juga ada potensi untuk naik lebih lanjut begitu ya dari pergerakan dari PTBA. Jadi kalau masuk tapi jangan full power, bisa sedikit-sedikit karena juga kita harus melakukan diversifikasi investasi juga begitu ya Mas Odi ya untuk PTBA. Kemudian tadi Antam sudah kita ulas, selanjutnya ada sektor lainkah? Sebenarnya sektor kemarin yang masih menguat juga itu yang saya highlight itu ada properti juga. Ini juga boleh diperhatikan. Ya, salah satunya ini emiten yang bisa diperhatikan adalah Summarecon atau SMRA. Ya, untuk SMRA sendiri sebenarnya masih bisa untuk trading buy. Jadi memang masih boleh untuk ambil posisi untuk saat ini di current price atau bisa ngambil posisi antri juga di low-nya hari ini adalah di sekitar 750. Jadi range-nya 750 sampai 760 ini masih boleh dikoleksi untuk trading dengan targetnya adalah ke level 850. Jadi memang masih cukup lumayan rate-nya. Itu short term trading atau bagaimana Mas? 850 peluang dari Summarecon. Hari ini naiknya 1,3%. Itu untuk short term. Oh, short term ya? Ya. Menarik nih. Untuk beberapa minggu biasanya. Karena memang ketika nanti dia sentimennya sudah mulai positif, harusnya sektor properti ini menjadi mulai bergiliat lagi. Dan kalau kita lihat memang dari sisi, memang saat ini masih tertekan karena konsumsi. Tapi kalau recovery ekonomi sudah berjalan dengan lancar, ya saya pikir harusnya sektor-sektor penunjang seperti properti dan real estate ini juga akan berdampak. Baik. Lebih terkena memang sentimen adanya marketing sales yang naik juga lebih tinggi daripada target revisi. Meskipun kita tahu revisi sudah dilakukan tapi ternyata lebih tinggi dari revisinya. 3,3 triliun begitu SMRA yang bisa diraih di tahun lalu. Apakah ini menjadi peluang bahwa menunjukkan kinerja secara fundamental kemudian marketnya sudah mulai bangkit dari sektor properti? Sebenarnya kalau kita bicara untuk properti sendiri ini kan lebih difaktorkan ada dua, yaitu adalah end user dan untuk pengembang distributor juga. Jadi kalau kita lihat di sini memang untuk end user ini mengalami penurunan dan tetapi
Tapi justru di sini sudah mulai orang-orang yang dengan dana besar ini, mereka bukan tidak mau beli, tapi mereka menunggu momentum. Dan kalau kita lihat di sini sudah mulai ada perbaikan ekonomi, lalu lihat juga sudah mulai adanya data-data juga sudah mulai kembali positif. Ini saya pikir sudah menjadi pendorong juga, makanya dia bisa tembus juga target dari, walaupun sudah direvisi, tapi saya pikir revisi ini pun ketika dia tembus dengan target tersebut harusnya menjadi sentimen yang cukup positif juga untuk real estate itu sendiri. Baik, itu dia. Pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada investor traders, pemirsa IDX Channel ya, dalam menyikapi pilihan-pilihan investasi yang sudah disampaikan oleh Mas Octavianus Audi. Selanjutnya, bagaimana dengan rekomendasi lainnya? Ada PTBA, Antam, SMRA, kemudian masih adakah untuk investor begitu dicermati? Iya, untuk satu lagi ini ada PNBN. PNBN, yes. Cuman kalau ini lebih karena sentimen teknikal aja. Dan kalau kita lihat per Jumat kemarin, ini dia sudah kembali lagi posisinya sudah mulai naik ke atas tren jangka menengah. Jadi saya pikir ini menjadi good momentum juga, gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini kan PNBN posisinya masih minus dan justru ini masih boleh tetap koleksi ya untuk yang belum punya. Tapi untuk saat ini batasi aja untuk stopnya ini adalah di level 1090. Jadi even masih di atasnya itu masih boleh untuk keep atau boleh untuk ambil posisi. Dengan target juga itu adalah di 1250 untuk PNB. 1250 meskipun sedang tertekan justru itu menjadi peluang untuk masuk ya dari Bank Pan Indonesia Tbk. Tapi lebih kepada analisis secara teknikal saja nih kalau kita bicara mengenai PNBN ya. Jadi short term trading saja, berapa lama? 1 minggu ini saja kah? Biasanya kalau untuk PNBN dia ketika naik memang hanya beberapa minggu aja. Oke. Itu dia peluang ke 1250, berarti di 1130 masih boleh atau menunggu mendekati batasan support kuatnya di 1090 tadi? Masih boleh, cuman yang menjadi konfirmasi adalah selama masih di atas 1090 ini sebenarnya masih boleh koleksi. Jadi memang masih batasannya adalah di 1090. Baik, itu dia. Berarti peluang atau range-nya 1090 sampai dengan 1250 itu lebih kepada technical analysis untuk PNBN. Sementara PTB Antam kemudian SMRA masih ada peluang lebih kepada jangka menengahnya ya. Itu dia untuk beberapa rekomendasi saham pilihan yang sudah disampaikan oleh Mas Audi. Baik, kita akan cermati lagi untuk pergerakan indeks harga saham gabungan ini, Mas Audi. Sejauh mana sih tren dari pergerakan indeks ini masih akan terus berlanjut? 0,95%. Nampaknya memang sudah mulai ada tekanan jual tipis-tipis saja yang dilakukan oleh investor. Apakah itu memang saat ini menjadi pilihan yang tepat juga bagi mereka yang sudah cuan akhirnya, okelah kita take profit dulu misalnya? Iya, kalau tadi kita bicara adalah di level 6.200, sebenarnya mau digaris bawah adalah level 6.200-nya itu. Jadi kalau untuk posisi sekarang ini justru malah kita memanfaatkan rebound ya. Kalau saya lihat ini selama dari hari Rabu, Kamis, Jumat minggu lalu, ini sebenarnya kita masih sideways. Ya artinya kita masih menunggu konfirmasi. Gitu. Investor ini masih menahan wait and see. Tapi kalau kita lihat hari ini ada gap up. Dan memang justru menjadi sentimen positif juga. Jadi saya pikir kalau untuk memanfaatkan taking profit, ya kembali lagi, sekali lagi kalau untuk taking profit kan kembali lagi ke masing-masing. Tapi harusnya ini masih menjadi good momentum jika ISG ini masih bisa bertahan di level 6.200 untuk saat ini. Itu dia, berarti level 6.200 menjadi level krusial juga ya, yang harus dilihat oleh investor maupun traders dalam mencermati perdagangan hari ini ya. Karena ini menjadi level apakah penguatan akan berlanjut atau justru tekanan jual yang terjadi, begitu ya Mas Audi ya? Ya, betul. Oke, baik Mas Audi, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak Mas atas waktu dan juga analisis yang sudah Anda berikan. Semoga bermanfaat bagi masyarakat investor maupun traders pasar modal. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mas Audi. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Octavianus Audi, pengamat pasar modal. Di segmen berikutnya tentu kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.